Pernah nggak sih kamu bikin sesuatu buat mempermudah hidup, lalu pelan-pelan kok malah jadi lebih repot? Mirip orang yang awalnya beli motor supaya hemat jalan, tapi beberapa tahun kemudian hidupnya justru habis di jalan. Macet tambah panjang, kota tambah panas, semua orang jadi selalu terburu-buru. Mungkin bom atom juga lahir dari pola yang mirip. Awalnya cuma ingin membuat perang selesai lebih cepat. Tapi setelah teknologi itu berhasil dibuat, yang berubah bukan cuma cara berperang, tapi juga cara manusia memandang dirinya sendiri. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia punya kemampuan untuk mengakhiri peradaban, yang bahkan lebih cepat daripada kemampuan untuk memahami konsekuensinya. Ini bukan cuma cerita tentang bom atom, ini juga cermin tentang bagaimana teknologi modern sering bergerak lebih cepat daripada kebijaksanaan manusia itu sendiri. Kebanyakan orang membayangkan bom atom sebagai simbol kehancuran terbesar dalam sejarah manusia. Ledakan besar, awan jamur, kota yang hilang dalam beberapa detik. Tapi mungkin yang paling mengubah dunia bukan ledakannya, melainkan kesadaran setelahnya, bahwa manusia akhirnya berhasil menciptakan teknologi yang daya hancurnya jauh lebih besar daripada kemampuan emosional dan moral manusia untuk mengendalikannya. Dan menariknya, bom atom tidak lahir dari keinginan menghancurkan dunia. Ia lahir dari ketakutan dan berlanjut menjadi perlombaan. Dari rasa takut, kalau bukan kita yang membuat duluan, mereka yang akan melakukannya. Mirip kayak antrian panjang promo dan diskon. Awalnya satu orang nyerobot karena takut kehabisan. Lalu semua orang yang melihatnya jadi ikut panik. Akhirnya kekacauan tercipta bukan karena semua orang jahat, tapi karena semua orang takut tertinggal. Perang Dunia Kedua menciptakan kondisi ketakutan seperti itu. Negara-negara besar mulai sadar bahwa fisika modern bukan lagi sekedar ilmu laboratorium. Ia juga bisa mengubah keseimbangan kekuasaan dunia. Dan sejak saat itu, teknologi bukan cuma alat bantu manusia. Ia perlahan berubah menjadi sesuatu yang ikut menentukan arah ketakutan manusia itu sendiri. Dan mungkin itulah bagian paling aneh dari sejarah teknologi modern. Semakin besar kekuatan yang berhasil manusia ciptakan, semakin kecil ruang untuk manusia berhenti sejenak dan bertanya, jika ternyata kita sebenarnya belum siap, kenapa kita terus mempercepat semuanya? Kalau dilihat dari jauh, bom atom sering terasa seperti hasil keputusan mendadak. Seolah-olah dunia bangun suatu pagi, lalu tiba-tiba manusia punya senjata pemusnah massal. Padahal mungkin kenyataannya jauh lebih pelan dan jauh lebih sistemik. Bom atom bukan lahir dari satu tombol. Ia lahir dari serangkaian peristiwa panjang. Ilmu pengetahuan, industri, perang, birokrasi, rasa takut, dan perlombaan antar negara. Mirip kayak jalan raya sekarang ini. Awalnya kota hanya ingin mempercepat mobilitas. Lalu jalan diperlebar, flyover dibangun, tol ditambah. Dan anehnya, semakin sistem itu dioptimalkan untuk kecepatan, semakin semua orang merasa harus bergerak lebih cepat lagi. Perlombaan nuklir bekerja dengan pola yang mirip. Ketika satu negara mulai mendekati teknologi atom, negara lain merasa
mereka tidak punya kemewahan untuk berjalan pelat. Karena dalam sistem perang modern, terlambat beberapa bulan saja bisa berarti kalah sebelum perang dimulai. Maka lahirlah sesuatu yang disebut Manhattan Project, sebuah proyek rahasia raksasa yang mempertemukan ilmuwan, militer, industri, universitas, dan negara dalam satu mesin besar bernama percepatan. Dan menariknya, di dalam sistem seperti itu, kecepatan seringkali terasa lebih penting daripada kebijaksanaan. Karena setiap jeda mulai terlihat berbahaya. Setiap keraguan terasa seperti kelemahan. Dan perlahan pertanyaannya berubah. Bukan lagi apakah manusia seharusnya membuat teknologi ini, tapi kalau teknologi ini mungkin untuk dibuat, siapa yang akan membuatnya lebih dulu? Dan mungkin saja di titik itu, teknologi mulai bergerak bukan karena manusia benar-benar siap, tapi karena sistem kompetisi modern membuat berhenti jadi terasa mustahil. Jadi mungkin itulah kenapa teknologi modern sering terasa seperti kereta tanpa rem. Bukan karena semua orang ingin menghancurkan dunia, tapi karena di dalam sistem yang dipenuhi ketakutan dan kompetisi, tidak ada yang benar-benar berani untuk berjalan lambat. Teknologi sebesar bom atom tidaklah lahir begitu saja. Ia lahir di dunia yang sedang kelelahan. Perang Dunia Kedua bukan hanya perang senjata. Ia adalah kondisi ketika hampir semua negara besar hidup dalam rasa takut permanen. Kota hancur, ekonomi runtuh, informasi simpang siur. Dan semua hal ini menimbulkan rasa pada setiap negara. Kalau kita kalah lebih dulu, mungkin kita tidak punya kesempatan kedua. Dan dalam kondisi seperti itu, keputusan manusia mulai berubah. Mungkin mirip seperti orang tenggelam. Dalam kondisi awal mungkin saja ia tenang, masih bisa berpikir panjang. Tapi ketika oksigen mulai tipis, ia cenderung akan menggenggam apapun yang terlihat bisa menyelamatkannya. Walaupun seringkali tanpa sempat bertanya, kalau ini berhasil, dampaknya nanti apa? Dan perang menciptakan lingkungan psikologis seperti itu. Kecepatan menjadi moral baru, efisiensi menjadi kebutuhan hidup, keraguan mulai terlihat seperti ancaman. Bahkan ilmu pengetahuan pun berubah. Sebelumnya, sains sering dipandang sebagai cara memahami alam. Tapi dalam perang modern, sains berubah menjadi alat bertahan hidup negara. Fisika berubah jadi senjata strategis, matematika berubah jadi mesin perang, dan semakin lama perang itu berlangsung, semakin tipis batas antara penemuan dan perlombaan kekuasaan. Menariknya, dalam kondisi seperti itu, banyak orang mungkin sebenarnya sadar bahwa teknologi ini berbahaya. Tapi sistem perang modern menciptakan dilema yang aneh. Kalau semua orang takut pada teknologi tersebut, maka semua orang merasa harus memilikinya juga. Mungkin dari situlah perlombaan nuklir perlahan berubah. Bukan sekedar soal kemenangan perang, tapi soal ketakutan kehilangan kendali. Dan mungkin hal itu adalah bagian yang paling manusiawi. Bom atom tidak lahir karena manusia tiba-tiba berubah menjadi monster. Ia lahir ketika ketakutan dan tekanan perlahan membuat manusia merasa berpikir terlalu lama adalah kemewahan yang tidak lagi mereka punya, yang kemudian berlanjut menjadi sebuah perlombaan. Kalau sistem adalah mesinnya dan perang adalah lingkungannya, maka bagian yang paling rumit sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Karena bom atom tidak dibuat oleh robot. Ia dibuat oleh manusia biasa. Orang-orang yang makan siang, bercanda, pulang malam, capek kerja,
dan orang-orang yang takut kehilangan keluarga. Dan mungkin itu yang membuat sejarah ini terasa lebih dekat dari yang kita kira. Banyak ilmuwan di proyek atom awalnya percaya bahwa mereka sedang mencegah bencana yang lebih besar. Mereka takut kalau Nazi Jerman lebih dulu menemukan teknologi itu. Jadi logikanya sederhana. Kalau teknologi ini memang mungkin untuk dibuat, lebih baik kita yang membuat duluan. Dan dalam kondisi takut seperti itu, keputusan ekstrim mulai terasa masuk akal. Mirip kayak orang yang nyicil rumah terlalu besar. Awalnya hanya ingin hidup aman, tapi cicilan mulai menekan. Kerja makin keras, tidur makin sedikit. Lalu pelan-pelan, hidupnya bukan lagi mengendalikan rumah itu, melainkan rumah itulah yang mulai mengendalikan hidupnya. Teknologi besar seringkali bekerja seperti itu. Awalnya manusia menciptakan alat, tapi setelah alat itu masuk ke dalam sistem ekonomi, militer, dan politik, manusia mulai menyesuaikan hidup mereka agar cocok dengan kecepatan alat tersebut. Dan menariknya, semakin pintar manusia secara teknis, seringkali tidak dibarengi dengan kematangan emosional. Manusia bisa membelah atom, tapi tetap sulit mengendalikan ego, takut, dan rasa curiga. Manusia bisa menghitung lintasan ledakan dengan sangat presisi, tapi tetap kesulitan memprediksi bagaimana kekuasaan mengubah perilaku manusia. Di titik itu, seringkali teknologi berkembang lebih cepat daripada kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk memegangnya. Dan mungkin itulah ilusi kendali terbesar dalam sejarah modern. Manusia merasa jika mereka cukup pintar membuat sesuatu, mereka pasti juga cukup siap untuk mengendalikannya. Padahal seringkali kemampuan menciptakan teknologi tidak otomatis diikuti oleh kemampuan untuk menanggung dampaknya. Setelah bom Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, banyak ilmuwan mulai berubah. Beberapa merasa bangga, beberapa merasa bersalah, beberapa diam. Karena untuk pertama kalinya, mereka melihat teori di papan tulis berubah menjadi bayangan manusia di tembok kota. Dan mungkin disitulah paradoksnya. Teknologi modern sering lahir dari kecerdasan manusia, tapi tampaknya seringkali baru benar-benar dipahami setelah semuanya terlambat. Dan mungkin itulah kenapa sejarah bom atom terasa begitu mengganggu, karena ia menunjukkan sesuatu yang jarang ingin manusia akui, bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan kekuatan besar seringkali tumbuh jauh lebih cepat daripada kemampuan mereka hidup bijak bersama kekuatan itu. Tanggal 6 Agustus 1945, satu bom dijatuhkan di Hiroshima. Hanya beberapa detik. Ya, hanya beberapa detik aja. Tapi dalam beberapa detik itu, sebuah kota berubah menjadi bayangan debu, api, dan hening. 3 hari kemudian, Nagasaki menyusul. Dan akhirnya dunia melihat sesuatu yang sebelumnya hanya ada di rumus, di laboratorium, dan mimpi seram. Sekarang ia nyata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bukan cuma menemukan cara membunuh yang lebih efisien. Manusia juga menemukan bahwa peradaban bisa berakhir oleh apa yang mereka ciptakan sendiri. Tapi anehnya, setelah dunia melihat kedahsyatan bom atom, perlombaan itu tidak berhenti. Ia justru membesar. Negara-negara mulai menimbun senjata nuklir, bukan untuk digunakan, tetapi agar tidak diserang lebih dulu. Sebuah situasi aneh, di mana perdamaian dijaga oleh ancaman kehancuran bersama. Dan bisa jadi itulah benturan terbesarnya.
Teknologi yang awalnya dibuat untuk menciptakan rasa aman, justru melahirkan dunia yang hidup dalam ketakutan permanen. Dan sejak saat itu, manusia hidup dalam kondisi yang aneh. Kondisi ketika teknologi paling mematikan di bumi justru dijaga tetap ada atas nama menjaga dunia tetap aman. Mungkin yang paling menyeramkan dari bom atom bukan cuma daya ledaknya, tapi fakta bahwa manusia berhasil menciptakannya sebelum benar-benar siap hidup bersama konsekuensinya. Dan mungkin pola itu tidak berhenti di era nuklir. Hari ini, manusia kembali membangun teknologi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan, rekayasa genetika, drone otonom, algoritma yang perlahan ikut menentukan apa yang manusia lihat, pikirkan, dan rasakan. Semuanya bergerak sangat cepat. Kadang lebih cepat daripada kemampuan manusia memahami dampaknya. Dan menariknya, pola psikologisnya terasa mirip. Kalau kita tidak membuat lebih dulu, orang lain akan melakukannya. Kalau kita melambat, kita tertinggal. Kalau kita berhenti sebentar untuk berpikir, mungkin sistem akan meninggalkan kita. Maka teknologi terus dipercepat, bukan karena manusia selalu siap, tapi karena kompetisi modern membuat percepatan terasa seperti kewajiban. Dan bisa jadi itulah ilusi kendari terbesar manusia modern. Kita sering merasa bahwa karena teknologi dibuat oleh manusia, maka manusia pasti masih memegang kendali penuh atas arahnya. Padahal dalam banyak kasus, setelah teknologi masuk ke sistem ekonomi, militer, politik, dan budaya, manusialah yang mulai menyesuaikan hidupnya mengikuti ritme teknologi tersebut. Seperti orang yang awalnya membuat mesin untuk menghemat waktu, pada akhirnya justru dikendalikan oleh notifikasi, target, dan percepatan tanpa henti. Pertanyaan pentingnya bukan lagi, bisakah manusia menciptakan teknologi yang lebih kuat? Karena sejarah menunjukkan, jawabannya seringkali bisa. Pertanyaannya mungkin lebih sunyi dari itu. Apakah kebijaksanaan manusia bisa tumbuh cukup cepat untuk hidup bersama kekuatan yang mereka ciptakan sendiri?